Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jawab orang. Tahu. Ah, nah, kali ini aku mau bikin konten jawab pertanyaan teman-teman di IG. Yuk, pertanyaan pertama mulai. Pertanyaan dari Yuk, Ed gas. Rozik63. Ceritakan awal mula perjalanan sampai bisa sukses seperti saat ini. Nah, awal mula aku kerja ya, guys. Nah, dari kerja dulu nih. Dari kerja aku mulai dari kelas 4 SD. Itu ikut orang tua, guys. Nah, ikut Jadi orang tua. kan dulu orang tuanya Randy itu punya material. Dulu kayaknya pernah diceritain kan? Iya. Cuman aku ceritain lagi sampai saat ini. Terus Terus ya udah ngirim semen, ngirim pasir di desa-desa terdekat daerahnya desanya Randy. benar guys. Terus Ya udah habis itu sampai lulus SD, SMP itu dia mondok 2 tahun. nah, Nggak lulus ini gara-gara Kak Wahyu keluar mondok nih, ikutan keluar nggak ada temennya katanya. bener sih, bener ya. Nah, habis mondok itu guys, setelah mondok 2 tahun aku berhenti. Ya berhenti dari pondok, habis itu aku sekolah. Sekolah itu sambil nyopir, jadi nggak fokus gitu sih. Ya nyopir, ya kerja. Jadi sekolahnya gagal, Jadi sekolahnya gagal. fokusnya ke sopir. Soalnya aku emang udah hobi sih. Ya gimana ya? Hobi emang susah sih, mau digimanain kayak orang main motor itu. Udah wes. Ya dari hobi, ya alhamdulillah jadi pekerjaan, hobinya jadi pekerjaan gitu. Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Ya wes, ada perkembangan internet. Iya, nah habis itu aku aku udah berhenti sekolah. Ya kayak muat lokalan, kayak Madura. Madura mana ya? Madura Lumajang. Terus Itu kamu gak sempat ke, ke Mojosari, kemana gitu loh. Pokoknya daerah-daerah Jawa gitu sih. muat cabai juga. Ya enggak. Oh, dulu pernah bilang katanya nggak boleh muat cabai. Dia diam-diam muat cabai sama Om siapa? Iya, nah ini aku ceritain. Kalau ya itu kan udah pas awal ke Jakarta ya. Oh, apa? Awal ke Jakarta itu mau cabe dari Situbondo. Nah, pas itu aku yang nggak dikasih sama orang tua aku sebenarnya. Nggak dikasih, Tapi nekat. nekat Tapi aku. alhamdulillah nggak kenapa-napa. Nekatnya aku bilangnya kan muatnya muat gua. Cuman kan memang niatku nggak salah sih, maksudnya nggak ke jalan yang salah, memang ke jalan yang benar kan. Iya. Maksud Tapi kan muatannya yang beda. orang tuaku itu Kepikiran. kepikiran, ya nangis doain aku. Tiap aku berangkat itu pasti aku doain, soalnya memang bukan, meskipun nggak ada media kayak dulu kan, memang kalau kayak supir cabai itu kalau udah laka ya kebanyakan yang apa ya, langsung meninggal gitu loh. Iya. Alhamdulillah. Enggak. Tapi alhamdulillah yo enggak, aman-aman aja. Ya udah, kalau bapakku itu, ya kalau memang orang tua yang cewek itu nggak ngasih. Kalau orang tuaku yang cowok ayo terus. Soalnya Yang satu ngajarin malah kayak bapak. satu profesi. Iya, ya kalau yang ngajarin bapakku itu. Nah, habis itu aku ya berangkat sama orang Situbondo itu paling kurang lebihnya 1 tahun. Nah, habis itu udah nggak bareng lagi. Habis itu aku berangkat bareng bapakku. Berangkat bareng Apa kamu ya dulu sama bareng bapakku. Aku berangkat berapa kali gitu ya, sempet laka di Jawa Tengah, di Rosari. Kalau Masih teman-teman kecil, kalau gitu. teman-teman yang ngikutin lama aku itu pasti tahu ya, pernah laka. Nah, habis itu udah nggak bareng sama bapak lagi. Nah, habis itu nggak bareng sama bapak, bareng sama orang Bangkalan. Aku habis itu ya Berarti disodret. tadi lepas sendiri. Udah lepas sendiri aku. Kena CCTV Madura Oleng itu aku. Ya pertama kalinya kayaknya yang pas viral itu Madura Oleng sih.
Nah habis kena Madura Oleng itu aku kena CCTV lagi orang Semarang. Kalau kalian nonton videoku yang awal aku masuk YouTube, waduh pasti ketawa. Aku bangun tidur, muka aku udah nggak karuan. Pokoknya aku malu sendiri lah. Pokoknya aku malu sendiri nonton itu. Nah ya di situ aku awal mulai itu masuk YouTube di Semarang, ya seneng banget. Iya. Nah, seneng banget orang pas itu belum apa ya kayak wow banget gitu loh Iya. masuk YouTube. Nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang ini. Nah habis itu udah dibikin konten-konten orang terus. Bapak kepikiran juga. Kepikiran juga sendiri, bikin ya. sendiri. Soalnya kan buat apa ya? Buat sampingan gitu loh guys. Bikin sampingan. Nah habis itu aku bikin YouTube. Bikin YouTube. Tapi YouTube kan dulu katanya Nggak kena, fokus. 1 tahun ya? Iya, pokoknya aku bikin YouTube itu subscriberku setiap 2 hari itu naik 10.000 kayaknya. Awal mula itu. Nggak fokus ke YouTube. Habis itu nggak fokus, cuman kayak kalau iseng diisi, kalau enggak ya udah nggak diisi. Nah, habis itu aku ya denger kan ada salah satu orang ya, YouTuber juga, dia ngikutin aku terus, mau dia ke Madura, mau dia kemana. Kamu yang kemana? Iya, mau aku kemana aja dia pokoknya ngikutin terus, buntutin aku terus wes. Nah denger ya gajian berapa gitu, entah 30 juta, 40 juta, 20 juta gitu. Nah di situ aku fokus wes. Nah fokusnya setelah sama ini aku, ya kan? Iya. Setelah sama Mita sih aku fokusnya ya pas ke itu Mit. Mana? Bukan di Alas Roban, di Bandung. Oh, kontes. Iya, kontes. Iya kan? Iya. Nah, habis itu aku fokus naik bareng sama ini, aku fokusnya. Bandung Auto Fest. Ya wes, alhamdulillah sampai sekarang ini fokus wes. Berapa tahun? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5 tahun. 5 tahun. Berjalan 6 tahun. Tapi sampai sekarang mau ngomong di YouTube tetap Meja harus ada temen nih. kayak malu-malu gitu guys. Ya gimana ya? Ya pokoknya orang yang memang pemalu kok. Nah, ya awal mulanya itu aku fokus gaji itu dapat berapa ya? Enggak, pas itu masih sama Tohe. Kalau gaji aku ceritain semua wes. Tohe pertama-tama itu aku dapat gaji 8 juta. Nah, habis itu aku nggak fokus 4 juta. Habis ini aku jemput ini nih. Gajian yang 4 juta itu aku buat jemput ini ke Salatiga, dibawa ke Madura, guys. Ya kan? Enggak tahu. Iya, pokoknya aku gajinya aku ambil dari YouTube buat jemput ini. Nah, habis itu aku fokus dapat 10 juta pertamanya. Nah, habis dapat 10 juta, dapat 40 juta. Nah, habis itu terus naik. Ya wis, Tambah naik. tambah naik. Pokoknya habis itu ya rata-rata entah. Ya pokoknya rata-rata wis. Nah, YouTube sudah ya, guys. Pokoknya kembali lagi, bukan kembali sih. Aku mau ceritain ini enggak? Yang biru mau diceritain enggak? Keluh kesahnya di jalan mau diceritain enggak? Hah? Ya, Min, ya. Gimana? Ya, ceritain. Oh, iya oke. Pokoknya keluh kesahnya itu banyak banget, guys. Kayaknya banyak sedihnya deh. Kok bisa? Ya banyak trouble lah, inilah, itulah, pokoknya banyak pokoknya aku dulu itu sebelum aku ganti yang ini. Bukan aku dulu belum ngerasain truk yang dulu. Ngerasain, guys, pas pacaran. Iya kan Kan tapi cuman kan bentar. cuma ketemu, Mm-mm. nggak naik, nggak apa. Ini yang dari nol sama yang putih. Mm-mm. Nah, kalau aku punya truk, yo gajinya dari YouTube. Belinya dari gaji itu. Belinya Itu dari yang gaji YouTube. putih ya. Itu yang putih. Nah, kalau yang ini kan dulu kan
Ini kan 2014 buat aku pertama kali nyopir sampai aku jual lagi yang ini. Ini aku yang nambahin kurangnya, ini kan dulu aku jual terus aku ganti yang lebih mudah, ini aku yang nambahin ada Nambahin dikit lah uang YouTube. buat uang YouTube juga. Nah habis itu aku beli yang putih ya dari YouTube juga. YouTube tuh emang selain YouTube itu awal mula TikTok kamu nggak percaya dulu tuh ini nggak suka Paling jijik banget aku sama TikTok. joget-joget itu. Dari kan dulu TikTok juga nggak pernah hasilan guys, Iya sih, ya, Bener kan? sebenarnya penghasilan di endorse gitu kayaknya belum ada endorse itu cuma kayak ada sebenarnya, cuma kamu aja yang nggak suka aja sama TikTok. nggak tahu, aku lupa ya, entah aku bikin apa tahun 2022 gitu apa pak tahun berapa aku bikin TikTok itu lupa pokoknya wis, Gitu. jijik banget aku. Di situ awal mula kamu jualan itu gimana ceritanya? Ya kalau berpenghasilan aku di TikTok ya awalnya nge-live Oh, nge-live kan jualan. ya jualan, tapi jualan kan belum fokus aku jualan itu ya, ada endorse juga guys gitu. KPK-an itu. Oke guys, pertanyaan selanjutnya dari Ed Hafiz ML. Nah, cara biar sukses di usia muda gimana Mas Ren? Cara bisa di usia muda, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, gak usah gengsi. Kok ketawa? Iya. Terus apa kalau dari kamu? Aku gak tahu. Oh ya kalau udah punya keluarga wes nggak usah anu guys, bengkok gitu, pokoknya lurus wes. Iya. Udah, tapi nanti ada pertanyaan selanjutnya lagi wes, udah lanjut lagi pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya dari Ed Ai Rizky. Bagaimana cara kamu dan Mbak Mita melewati badai besar sampai bisa sukses bersama? Iya, harus sabar kuncinya. Terutama itu sabar ya, pokoknya kita ceritain dari awal mulai ketemu ya. Awal mulai ketemu Mit. Itu di sosmed. Nah di sosmed dia pernah aku bikin konten juga guys, cuman aku ceritain lagi sekarang ya. Terus Dia DM duluan. Kaget dong aku. Wah, seneng banget dong di DM artis orang. tapi dulu ya Iya, dia minta nomor WA aku, cuma katanya udah dikasih sama temenku kan. uh, Terus ya wes lanjut WA. habis itu ketemu kan. Habis itu dia habis mau dari Jakarta mampir ke temannya Salatiga itu. Lebih keras guys volumenya soalnya lebih agak jauh anunya. Kan deket di rumahku, jadi ya udah wes mampirin sekalian ke sana main. Wah, banyak banget CCTV dulu. Tapi di sana bukan cuma ada aku sih. Enggak, itu kan udah berapa kalinya Mit. Oh, Ya kan? masa? Iya, yang aku ketemu. Lu aku kan benci banget sama ini. Orang aku ya udah effort, udah berjuang malah. Loh, ya berjuang apa, ceweknya banyak. Itu tuh di HP-nya loh, awalnya nggak disematin kan. Nggak ada yang disematin tuh. Habis itu, diam-diam ku sadap kan WA-nya. Langsung ada 3 cewek disematin, anjay. Diam-diam ketemu sama cewek juga di kota Salatiga itu. Terus di mana lagi? Ya udah habis itu. Ya habis itu aku pulang dari ya, Sebenarnya kita katanya nggak jadian ya wes. Lost kontak itu. Nggak kabar-kabar lagi kan. ya terus habis itu kabar-kabaran lagi di mana ya? Di Wonosobo. Ah, di Wonosobo ya pas habis itu. Itu sebenarnya aku nggak mau, tapi dipaksa sama temennya Ren. Dipaksa, ditarik-tarik gitu. Suruh nemuin. Ya wes. Tapi setidaknya kan Apa? Aku lu aslinya males bener. ya kalau males ya, cuman kalau kamu gak ada perasaan sama sekali sama aku nggak mungkin mau nemuin juga kali. Kayak udah mikir ngapain ketemu orang dulu aja udah gitu aja. Nah habis itu ya balikan lagi ya. Iya, dia mau nganterin pulang tapi enggak deh, bareng temanku soalnya kasihan kan aku bareng teman-teman
kontakan lagi. Ya wes balik. Ya nggak balik kan kita katanya nggak pacaran. Ya terus pokoknya intinya itu wis. Ya wes habis itu bareng terus itu bikin konten terus. Ya kemana aja aku diajak kan. Dan ya di kontesan. Muat itu aku diajak gak sih? Ya muat yo pernah di kontesan yo pernah, pokoknya yo sering bareng sih. Nah habis itu kita tunangan ya kan. Ya, Nah habis itu tunangan habis lulus sekolah aku kan nikah. Habis nikah habis nikah. pokoknya jangan Mit ceritain yang anggap yang Oh sebelum nikah itu ada masalah guys. masalah apa? Kau kangen deh anjay. Itu sebenarnya aku udah nggak mau lanjutin, tapi aku mikir malu sama tetangga aku gitu. Udah nyebar undangan kan, udah siap lah semua. Dia tiba-tiba kayak gitu. Ke HP satunya di Android kan dulu kalau Yang cewek yang mana sih? itu guys yang punya. Yang mana? Enggak, udah. Terus. Ya wes, habis itu lanjut nikah. Ya, kalian tahu pastilah yang ngikutin aku di IG ku. Ada yang komen banyak. Waduh, rame itu. Oh iya inget aku. Yang orang Jabar kan? Jawa Barat kan? Itu katanya sering Sulit guys. Yang mau nyampe saat ini sulit banget, bener. Terus. Ya wes, di situ ya udah lanjut nikah. Dia nggak tahu ya. Kalau dia masih sembunyi, aku ya nggak tahu. Tapi ya wes lah, mau gimana lagi. Nikah, habis itu kan hamil itu agak lama sih. Ya Cek. agak lama banget. Ya pernikahannya ceritain yang paling kamu apa ya? Sedih atau apa gitu loh. Entah aku yang niko yang nggak lurus yang gimana. Kalau pas nikahan enggak sih lurus semua. Terus ya habis itu dapat rival. Wah, ambil rival itu guys, aku harus sabar buang. Dulu itu sering tengkar lah, sering cekcok, ya biasalah rumah tangga. Masih ya soalnya masih apa ya, ke anak pemikirannya juga ke anak-anakan sih guys. Iya, Juga masih pengen pengen. senang-senang sendiri gitu loh. Ini. Yang nggak tahu. Kalau aku enggak. Kalau aku sih ya juga kayak pengen senang-senang gitu ya. Banyak gak lurusnya aku. Banyak main-mainnya. Gitu. Hamil itu banyak nangisnya. Pokoknya ini kalau saya ingat kuat nangis kayaknya tiap hari, bertengkar tiap hari. Soalnya ya masih muda juga, nggak ada yang mau ngalah. Ya, Kayak kau masa- cewek kayak- kau banyak anjay. Kayak masalah kecil digedein gitu. Masalah kecil digedein emang masalah gede itu mah. Oh. Terus Iya. Ya sempet juga itu pas dia di Magelang. hmm, Itu belum hamil sih guys. hmm. Dia sama Elsie anjay. Pas di Banyuwangi itu aku itu aku ceritain nih guys. Itu tuh aku di Banyuwangi kan ikut itu. Aku kabur gara-gara dia pas di kafe ada masalah. Aku kabur pulang sendirian di jauh itu naik kereta. Nah ya aku ceritain juga ya. Gimana ya kalau kayak di sini sensitif banget sih, kayak nyebutin mulut, mata atau apa gitu. Tak kira misuh kayak gitu sama aku, gimana aku salah paham. Katanya yo nggak bilang, tak kira bilang apa mulutnya apa matanya gitu. Aku langsung aku tabok dia. Nggak tahu apa merah semua sininya. Pokoknya nggak kerasa langsung aku tabok wis. Itu di kafe loh guys. Banyak orang, asli banyak orang. Yo gimana ya? Cuman masa aku nge-live deh kayaknya. Orang aku Enggak nge-live. Kamu tuh cuci mata lah intinya, maksudnya ngebiarin aku lah. oh, enggak, kamu aslinya pikirannya dia. Padahal aku ngajak dia itu pengennya biar nggak di sana, kasihan gitu loh, biar kayak di kafe senang-senang atau apa. Malah dia pemikirannya kayak gitu.
malah kesel aku, kesel, udah kesel malah ditambahin apa, ditambahin ya itu yang bilang tak kirain mulut atau mata itu, aku langsung tabok wis. Dia ke hotel sendirian apa semalaman gitu ya, habis itu pulang ya kan. Iya, Oke udah itu. naik kereta sendiri, tapi itu belum sempet cerai sih. Aku maafin dia, ya udah aku balik lagi ke Madura. Ya habis itu langsung punya rival. Tapi ya aku juga menyadari sih kalau kayak ya memang kayak kesalahanku ya aku sadarin, tapi kalau yang kayak apa itu enggak, aku sih enggak anu, aku enggak mau disalahin aku. Oh ya, Ya kayak apa enggak tahu, aku lupa wis. Ya wis, lanjut sampai kita pisah. oh pas pisah, pas cerai itu ya, dia itu ada hal yang aku nggak suka lah, tapi malah dilakuin terus. Ya wes, akhirnya aku minta pulang ke Jawa kan sama Reval itu baru kecil masih 2 bulan guys. 2 bulan itu. Madura Sati guys, tahu sendiri jaraknya guys, ya aslinya kasihan kan, tapi ya mau pulang. Pas itu aku juga marah, pokoknya aku wis nggak mau bicara sama ini dari Madura sampai ke sana, ya kan? Iya, tapi dia tak suruh nginep itu dulu ya. Habis itu siangnya dia pulang sendiri, aku cek. Ya wes, habis itu nggak kabar-kabaran kayak ya. Ya enggak sih. Ya kamu udah tak ajak pulang juga ke Madura. Oh iya deh, iya. Dia udah minta maaf. Sebenarnya kita yang pas kisah itu dulu, ya ini ya aku juga ya minta maaf sih, ya namanya orang sana minta maaf. Tak ajak ke Madura juga dia nggak mau, mungkin trauma atau gimana. Kalau kayak apa ya, rasa kok rasa apa sih? Batin. Ya masih saya, intinya pokoknya kayak masih saling sayang gitulah. Cuman mungkin dia trauma atau gimana, udah nggak mau diajak pulang ke Madura. Nah aku suruh tetap di Jawa. Karena aku memang mulai dari awal pacaran aku bilang sama dia kalau pekerjaanku di Madura, terus gimana ya kalau anu kayak bingung gitu loh aku di sana. Ya akhirnya itu yang bikin bisa sih, masalah itu doang ya, ya kan? Terus udah, apalagi ya kau ya wes, dari kamu aja ceritain wes. ya main jalan terus lah, kemana lah, ke sini lah, nganu lah, itu banyak. Ya itu yang bikin dia trauma itu. Nah habis itu pisah, ya udah pisah, dia punya cowok, aku juga punya cewek. Ya mungkin padahal aku udah benci banget, ya nggak tahu bencinya apa. Ya Benci kau main terus ke rumah anjir. Hah? Ya kau main terus ke rumah. Apa? Ya maksudnya nganu nengokin Reva. Terus kenapa? Ya mau move on gimana? Loh, ya namanya itu yang kita nggak bisa itu mungkin dari anak guys. Ya karena punya rival itu, kalau kita nggak punya rival mungkin ya kayak orang pacaran, namanya wis ya, namanya udah ya udah gitu loh. Nah ya namanya aku nggak mau main gimana, anakku juga nggak dibolehin dibawa ke Madura sama dia. Padahal aku dari saking aku nggak pengen ketemu sama dia itu, pernah aku kalau sama keluarganya ini aku ya biasa-biasa aja, ya seakan-akan nggak ada apa-apa. Cuma kalau sama ini aku benci, ya mungkin bencinya kayak sayang gitu sih. Kalau kalau sama kakaknya Mita aku udah kayak kayak nggak, seakan nggak ada apa-apa. Ya sama ibunya juga, pas aku kayak mau ngirimin uang, mau ngirimin apa, tetap sama ibunya dia. Padahal aku kan udah lost kontak, udah nggak punya nomor WA sama sekali. Ya WA aku, ya WA dia. Aku saking ketemunya sama Reval itu lama banget, aku mulai dari enggak sih, paling ada beberapa kali, 3 kali gitu. Ketemu ya ke rumahnya dia aku. Nah habis itu saking aku lama, pokoknya aku beberapa bulan gitu nggak ketemu sama Reval, tak ajakin Reval ke itu ya kan, ke Salatiga itu Ya main. main.
saking aku nggak ketemu, saking pengen nggak mau ketemu sama Mita aku. Aku suruh bawa rival ke Salatiga, ya udah ketemu di sana. Nah habis itu pas lebaran ya Mit, aku main ke sana ya Mit. Iya lebaran tahun kemarin. Kemarin aja. Apa kemarin? Ya pokoknya cara itu cuma umur setahun. Itu kayak main-main anjir. Ya pokoknya ya aku bawa Itu Main-main udah Reva. resmi loh guys. udah ya resmi pisah. Iya. Aku yang ngurus. Ya enggak, Aku nggak mau ribet. loh, bukan kamu Harus pakai pengacara aja udah nggak mau ribet. lah iya kan nggak mau ngurus gimana kan, aku kan nikahnya di Jawa jadi kan Mita yang ngurusin, bukan di Ya Madura. maksudnya kan kalau nggak mau bawa pengacara itu pasti ribet. Harus kamu kesana nanti gagal. Ya udah aku pakai pengacara aja. Ya wes habis itu habis Padahal itu lebaran. aku pas bisa ya, aku ceritain lagi ya, padahal aku pas bisa cari istri terus, aku cari istri. Giliran aku udah serius, dianya yang main-main. Gimana ini aku itu, pokoknya aku banyak guys ya, enggak mau cerita sama ini sih, dari aku aja. Padahal aku udah serius, malah dianya orangnya itu pengen main-main, jancok gitu aku. Kamu apa dia? Enggak, orangnya aku. Masa. Iyo, Ya wes. Terus ya wis, ya itu wis. Sampai balik lagi. apanya? Ya sampai balik lagi ya wis. Ya tadi kan. Nah, habis itu ketemu lebaran ya main-main kayak gimana gitu kan, obrolnya juga kan bisa ya menebak, bukan menebak sih, mengamati gitu loh, omongannya dia kayak enak sama aku, ya udah habis itu. Ya masa ada tamu mau dicuekin? Batin dong. Ya tamu sih, cuman kan kayak kita kayak marah-marahan sih, gimana ya, ya juga enak gitu Ya ya. kan udah saling memaafkan. Nah, habis itu saling memaafkan, ya udah obrolan kita enak. Habis itu wis kembali lagi wis. Iya. Kembali lagi sampai sekarang alhamdulillah. Semoga seterusnya. Udah, ya itu perjalanannya kita. Tapi itu enggak semua ya guys ya. Udah singkat padat. Singkat-singkat padat gimana? Singkat padat jelas. Nah, singkat padat jelas. Oke, untuk selanjutnya dari @copop. Makanan buatan istri yang paling Randy suka apa sih? Suka semua sih. Tapi yang paling suka itu kepiting. Betul. Soalnya aku memang suka kayak apa ya? Gini guys, sebenarnya aku belum bisa masak daerah Madura. Maksudnya kan bumbu Jawa sama Madura kan beda. Jadi tuh aku ya juga bingung. Ih, hari ini masak apa ya biar dia suka makan. Jadi pusing. Kalau orang Jawa kan maksudnya kebanyakan sayur. Kalau di sini tuh yo ada sih. Cuma dia sukanya kering-kering. Sayurnya cuma apa? Tapi aku setahu kalau kayak Madura, banyak Madura kan. Asli Maduranya sini di Pulau Madura kayak suka, kebanyakan suka masakannya itu kering. Cuman kalau kayak ke Jawa kan ada no. Kayak adminku ini kan orang Keraksan. Dia kan juga ngomongnya Madura, kayak Madura banyak sih, Probolinggo. Keraksan mana lagi no? Ayo sebutin no. Situbondo. Situbondo. Banyuwangi udah nggak kebanyakan Madura kan, tapi ada sebagian Madura. Terus Lumajang. Terus mana lagi no? Pasuruan ada. Pasuruan. Itu aku liatin itu udah kebanyakan makan sayur sih. Kan no? Bener kan no? Bener. Hah? Iya. kan? Iya. Kayak Situbondo kemana itu, ke Bondowoso itu kebanyakan udah makan sayur. Tapi kalau yang asli orang Maduranya aku tahu sih Iya keringan. keringan, entah kayak cuman ikan. Kalau ikan ya ikan, kalau sapi ya sapi, kalau Sayur itu daun kelor. kalau kesukaanku bayam, Ya bayam kan? sama kacang, ya kan? Oh, jadi itu guys, pecel. Bayam sama kacang, terus apa lagi, kelor, Iya. dikuain itu, udah. Gitu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari
@mazi6n. Apa yang kamu lakuin kalau lagi libur muat? Kalau libur muat Kan ngonten guys, jualan. yo Sekarang jualan, kan yo fokusnya YouTube. jualan. Tuh Jadi ya enggak cuma nggak ngapa-ngapain sih kalau aku sih, maksudnya Nggak. yo nggak muat, yo nggak, ya cuman ngonten. Muat nggak pernah sih, kayak logal-logalan itu udah. jadi hari-harinya itu enggak istirahat juga sama Sama kalau aja kerja, sama cuman aja kan kerja. kerjanya mungkin capeknya kita itu kalau ngonten ya kayak mau mikirin konten capek di pikiran. Kalau kayak kerja itu capek nyari konten, capek kerja, wis pokoknya capek semuanya wis. Itu. Kalau pas muat. Untuk selanjutnya pertanyaan dari @Mr_Saputra. Apa impian terbesar yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Kalau aku pengen punya bisnis, terus pengen ke tanah suci. Ya itu. Ya soalnya kalau kita ngejar dunia nggak ada habisnya guys. Nggak mungkin ada habisnya, tetap kurang terus. Nah, kalau kamu? Aku apa yang aku impikan semoga tetap Amin. banyak hasilnya makan Iya iyalah. impian Hmm, cuma 1 2. betul. Sama meskipun aku guys. Cuman itu udah singkat padat. Untuk selanjutnya pertanyaan dari @mrwakil. Ada pengen nambah dedek bayi lagi gak Sam? Waduh, ini aja belum keluar guys ya. Semoga aja, minta doanya ya, semoga Lancar sampai lahir. lancar sampai kelahiran. Yo selamat pokoknya. Ya itu yang terutamain ya, selamat terus aman lah semua, lengkap gitu loh. Ya kalau kedepannya tetap pengen ya entah berapa tahun dulu wes, entah Iya. sekolah dulu, rival sama adiknya. Kalau ini habis lahir Aduh, bikin pusing, lagi. guys. Enggak dulu. Tunda Pusing. dulu. Cuman yo seneng namanya rezeki, yo gak seneng gimana ya, level aja. Yo seneng sih. Cuma kalau pas lagi bikin pusing baru Pusing. Pusing Ya, banget. namanya juga masih kecil jadi aktif-aktifnya. tuh. Untuk selanjutnya pertanyaan dari @rafaelza_. Bapak kamu kemana Rin? Gak pernah kelihatan. Bapakku itu ke Malaysia guys, habis keluar dari penjara. Nah aku sebutin ya, kalau dulu kan aku nggak pernah cerita ya, kena narkoba pas masuk penjara itu ya. Cuman sekarang alhamdulillah, semoga jadi pelajaran, terus nggak ngulangin lagi. Nah ya habis itu, habis keluar dari penjara itu wis ke Malaysia gitu. Soalnya kalau di sini juga banyak temen-temennya dia guys, mau kerja truk juga udah aku mending pensiun aja kayak udah. Lagian udah lumayan lama juga dari sebelum masuk penjara itu udah kes bapakku udah nggak kerja di truk lagi sih. Ya semoga seterusnya harus berhenti gitu aja. Pertanyaan selanjutnya dari @x_kendra05. Tentang gaya hidup jadi orang sukses kayak dirimu Ren. Cara ngatur uang dan lain-lain kayak nabungnya itu gitu gimana? Nah kalau dulu aku ya, meskipun sekarang ini ya beli emas guys, beli emas kayak sekarang. Terus ya udah namanya udah punya keluarga, ya kurangin aja sih kayak Main-mainnya. main-mainnya, gayanya. Soalnya kalau kita yang mau bergaya nggak ada habisnya. Terus kalau kita kayak mau jalan-jalan, Pas ya, Mit? pengen aja sih. Hah? Namanya manusia tetap pengen aja guys. Ya mau bergaya kayak mau kayak jalan-jalan, tuh pengen terus, nggak ada habisnya. Nanti kita kayak semuanya habis dari Bali, itu pengen lagi nanti ke mana? Pengen entah ke Malaysia, entah ke Jepang, entah ke mana gitu. Pokoknya nggak ada habisnya itu. Jadi yo sekali-sekali yo nggak masalah. Yo belanja, pas lagi
belanja ya belanja, ya pas lagi anu yo buat nabung terus gitu ya Mit. Udah. Untuk selanjutnya pertanyaan dari @davayamato 04. Apa rintangan terberat dalam memulai akun YouTube Samrendi? Yo cobaan terberatnya yo kayak dihujat, malah tapi kalau dihujat itu malah bikin naik guys aslinya. Kalau kita kuat mental mentalnya malah bikin naik. Wes nggak usah dengerin omongannya orang tak komenan, itu aslinya cuman mental sosmed doang. Nah dulu aku pernah sempat mau down guys, cuman enggak mau down aku. Yang viral beca itu pas itu aku enggak, pas itu juga aku umurnya masih anak-anak. Itu yang bikin aku down, masih umurnya masih anak-anak, dihujat semuanya. Dihujat se-Indonesia Raya kayaknya ya, dihujatnya se-Indonesia itu paling ya segolongannya supir-supir gitu sih. Yo semua supir wes yo sempet down. habis itu terakhir 9 jam itu kemarin Malah aku malah seneng itu 9 jam itu, bener aku malah seneng kok. Kalau viral-viral lagi kayak gitu malah seneng aku. Malah gimana nih? yang 9 jam kan belum sama Iya sih ya, ya pokoknya itu tadi malah bikin naik guys. Enggak, kalau dihujat itu malah tambah naik kok, begitu ya. Pokoknya harus konsisten, semangat, buang rasa malas, buang rasa gengsi, udah itu udah sih. Mungkin segini dulu ceritanya ya, kurang lebihnya kalau ada salah ya dimaafin. Itu wes, itu udah singkat ceritaku sih. Aku pun juga udah lupa kalau kayak apa ya, mungkin mau berjam-jam nggak mungkin selesai kalau aku ceritain semua. iya ini intinya aja Guys, terima kasih yang sudah menonton Q&A, subscribe. yang udah menanyakan. Semoga kalian sukses di usia muda, buang rasa gengsi, nggak usah banyak gaya, perkecil gaya, oke? Ya wes, nggak usah ngikutin teman-temannya yang apa ya, yang kayak gengsi lah, itulah. Wes pokoknya itu. Oke. Assalamualaikum.